Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus itu bagi saya secara pribadi adalah sosok yang menjadi teman perjalanan melewati banyak hal, dan saya percaya bahwa Tuhan juga makin hari menunjukkan dirinya makin makin jelas gitu. Kadang-kadang saya berpikir ya, Tuhan tuh dari saya kecil, karena saya besar di keluarga yang eh, sangat spiritual gitu, Kristen banget gitu ya, sehingga ketika saya hidup mulai bertemu dengan banyak hal dari SMA, kuliah, mulai ada kebimbangan, ada keraguan, mulai kaget dengan banyak hal yang keluar dari zona nyaman. Tapi berjalan bersama Tuhan itu salah satu yang membuat saya juga bertumbuh dewasa gitu. Dan semoga hari ini kita juga boleh bertumbuh, Tuhan juga teman perjalanan. Kalau ada hal-hal yang rasanya ini kok nggak biasa ya, Tuhan itu selalu membawa kita kepada perjalanan untuk menumbuhkan iman kita. Semoga hari ini iman kita bertumbuh. Kita pujikan bersama-sama Kidung Jemaat 19 bait pertama dan yang kedua, Tuhanku Yesus. Kidung Jemaat 19 bait pertama dan kedua, Tuhanku Yesus. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau kasihi, Kau junjung aku, bahagiaku yang bakal. Indah tamasya, indah sawah ladang, sungguh elok berseri. Yang lebih indah, Tuhan Yesus, Engkau menghibur yang sedih. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan Yesus adalah sosok yang bukan hanya Tuhan dan Juru Selamat kami, bukan hanya Raja di atas segala raja, bukan cuma tabib di atas segala tabib, tapi juga teman perjalanan kami. Kami percaya hari ini perjalanan kami akan Tuhan pimpin, dan biarlah kami menjadi orang yang boleh selalu berdiskusi sama Tuhan. Teman perjalanan adalah teman yang berbagi pengalaman, teman yang berbagi cerita, dan biarlah hari ini dengan Tuhan pun kami juga mau belajar banyak dengar apa yang Tuhan rindukan dalam hidup kami. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan, hanya dalam namamu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita buka Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Dengarkanlah sabda Tuhan. Adapun seluruh negeri satu bahasanya dan satu logatnya, maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itu dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, manusia ini satu bangsa dan satu bahasanya untuk semua. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak akan terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau-balakan di sana bahasa mereka sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itu sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau-balakan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Persatuan ya, persatuan ini salah satu ideologi yang jadi ciri khasnya orang Indonesia. Kenapa sih kayak persatuan tuh apa dikit-dikit persatuan, apa persatuan? Karena memang kalau nggak ada persatuan ini, kita ini tidak akan jadi satu bangsa.
mungkin kita kayak Amerika, akan negara federasi. Jadi federasi negara Jawa, negara Sumatera, negara Kalimantan, negara Kepulauan Maluku, negara Papua, negara Nusa Tenggara, negara Bali, negara Sulawesi. Em, dan memang kita sejarah kerajaan juga beda-beda. Kerajaannya dari Mataram kuno, Kutai, Gotalo, Sriwijaya. Kita punya sejarah, jadi dari akar budayanya beda, kerajaannya beda. Ya, Sumpah Palapa itu ya ada dua penafsiran gitu ya. Satu sisi menyatukan itu untuk mempersatukan, atau memang itu arogansi Gajah Mada ingin menguasai semuanya gitu. Jadi campur-campur lah. Tapi Indonesia sebagai utuh itu belum tercetus pada masa itu. Baru akhirnya pada zamannya pendiri pendiri bangsa kemerdekaan itu baru mulai lagi tuh dipersatukan. Karena sama-sama merasa dijajah sama Belanda, merasa dijajah, walaupun sebenarnya kadarnya beda-beda sih. Di daerah-daerah Maluku sama Nusa Tenggara lebih kerasa mereka tuh dijajah Spanyol. Kalau Jawa kan enggak ya. Jadi beda sebenarnya. Kalau mau dilihat sebenarnya kita tuh memang bukan dari suku bangsa yang sama. Orang-orang Sumatera sama Jawa itu, Kepulauan Bali itu lebih condong ke darah Indianya. Orang-orang Kalimantan, Sulawesi lebih condong ke Tiongkoknya, ya, kecil-kecil, putih-putih, matanya lebih apa namanya, lebih tipis gitu ya. Jadi kita memang dari yang berbeda-beda, sehingga bersatu itu penting banget. Nah, tapi bersatu itu sebentar, bersatu untuk apa dulu? Kalau bersatu untuk hal baik, itu wajib, ideologi itu harus harga mati. Tapi masalahnya persatuan yang kita pakai seringkali tidak untuk hal baik. Contoh paling gampang ya, di sekolah tuh kebiasaan mencontek, di negara lain tuh nggak ada. Kalaupun ada cuma satu dua orang, segerombol orang. Ini satu sekolah, saya kalau dengar cerita anak-anak pak ya, pendidikan agama, mereka tuh di kelas bahkan gurunya sengaja meninggalkan kelas supaya muridnya bisa nyontek. Dan ketika muridnya nyontek, satu kelas nyontek. Dan bahkan saya ingat dulu waktu SMA, dulu saya sama adik saya bahkan ya, kami sebenarnya kan nggak suka nyontek ya, tapi karena satu sekolah nyontek, kami disuruh iuran. Jadi contekan ujian akhir itu kan biayanya berapa juta gitu, nah terus dibagi ke 10 juta, berapa pada masa itu 10 juta gitu ya, terus dibagi kami 5 kelas gitu, jadi satu anak tuh berapa ribu gitu. Tapi itu jadinya itu persatuan yang dibibit bukan dari dasar yang baik, hanya demi karena ngerasa nasib yang sama dan harus mendapatkan sesuatu demi kesejahteraan bersama, keuntungan. Saya nggak suka dengan kebaikan, istilah kebaikan, persatuan demi kebaikan. Dalam prakteknya masih sering kebaikan demi keuntungan bersama, padahal harusnya kebaikan. Nah, ketika mencari keuntungan dari persatuan ini juga yang terjadi di Babel. Ya, sebenarnya kalau kita mau bicara soal persatuan, saya dulu ketika baca ini dan juga baca turunnya Roh Kudus, itu menurut saya agak unik, agak aneh bahkan. Kayak kenapa Tuhan memecah belah persatuan? Orang Babel udah bersatu dipecah. Murid-murid udah kompak, pas Tuhan bangkit mereka berani mau jalan bareng-bareng, dipecah lagi bahasanya. Jadi menurut saya agak aneh nih, kok Allah menghendaki ketidaksatuan gitu. Tapi rupanya ketidaksatuan ini dikehendaki Allah karena apa? Karena persatuan yang dibawa bukan persatuan yang baik, persatuan yang kurang baik gitu. Jadi bersatu untuk melakukan hal yang nggak baik, untuk mencari kesombongan, untuk mencari ketenaran, untuk melawan Allah, untuk membiarkan ketakutan. Itu kan kalau para murid kan, kenapa dipecah? Supaya mereka jadi nggak takut gitu. Jadi persatuan boleh selama itu untuk kebaikan. Tapi kalau bukan buat kebaikan, jangan bersatu. Malah harus pecah kalau perlu. Harus sendiri-sendiri. Yang baik jangan sampai terkontaminasi yang nggak baik gitu. Dan ini yang rupanya pesan yang ingin dibawa dalam kisah Babel ini. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada tidak dalam keluarga kita, pekerjaan atau dalam kehidupan kita melayani atau sama tetangga juga atau sama teman-teman terdekat kita, sedang diajak di minggu ini untuk melakukan hal yang nggak baik bersama-sama. Kalau ada, jangan ikut. Tapi nanti kita dijauhin, biarin aja. Itu ya. Tapi sambil cek dulu, memastikan apakah betul itu hal tidak baik.
atau jangan-jangan kitanya yang nggak baik, kita keluar dari kesepakatan persatuan yang baik itu karena kita yang nggak baik. Jadi kita perlu cek apa yang saya lakukan udah bener apa belum, apa yang mereka lakukan udah baik, udah bener apa belum gitu. Kalau hal baik harus didukung dengan kompak. Nah begitu juga untuk hal baik. Kalau ada hal baik, sekalipun yang mencetuskan orang yang nggak kita suka, tapi itu hal baik, lakukan. Dukung kalau perlu. Walaupun kita nggak suka sama orang itu. Dia mah orang nggak jelas, nyakitin saya, ngecewain saya. Tapi hal baik yang diajak, lakukan. Jadi lebih baik melakukan hal baik dengan musuh daripada melakukan hal jahat dengan teman. Sekali lagi, lebih baik melakukan hal baik dengan musuh daripada melakukan hal jahat dengan teman. Itu pesan yang mau kita bawa hari ini. Semoga kita bisa jadi orang-orang yang bersatu untuk hal yang baik, untuk hal yang nggak baik kita nggak. Tuhan mampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami belajar lagi dari firman-Mu bahwa bersatu itu penting, tapi untuk hal baik. Kalau nggak baik jangan bersatu. Hal yang mungkin kadang-kadang membuat kami bingung gitu Tuhan. Bahkan di tengah-tengah apalagi masyarakat Indonesia yang selalu apa-apa bersatu, apa-apa kebertingan bersama. Tapi kami mau belajar untuk boleh mensinergiskan antara nilai kebudayaan bangsa kami sebagai orang Indonesia dengan nilai juga kekristenan. Bahwa bersatu boleh selama itu membawa kebaikan. Kami berdoa kalau hari ini kami ada di antara pilihan, kami diajak untuk melakukan hal jahat dengan orang-orang terdekat kami belajar untuk menolak. Tapi kalau kami diajak oleh orang-orang yang bahkan kami gak suka, tapi untuk kebaikan, bersatu dengan orang-orang yang mungkin kami gak nyaman, tapi demi kebaikan, kami mau lakukan itu Tuhan. Mampukan kami, kuatkan kami, berikan kami hati yang bijak untuk menimbang. Kami serahkan hanya dalam nama-Mu, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.